Bayar persepuluhan tapi tidak diberkati, Alkitab dirobek, karena berarti janji Tuhan itu tidak benar. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bayar persepuluhan pasti diberkati. Kalau kita membayar persepuluhan tapi kita tidak diberkati selama 6 bulan, berarti yang kita khotbahkan itu salah dan Alkitab dirobek. Benarkah demikian? Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Allah bukan jadi ekor. Percaya janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah berdusta. Tapi janji, kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau gak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Berarti apa yang saya khotbahkan ini bohong. Ada saja pengkhotbah ini ya. Dia mengatakan bahwa kalau membayar persepuluhan selama 6 bulan, lalu kemudian tidak diberkati, pendeta ini tadi mengatakan, atau hamba Tuhan ini tadi mengatakan, dia akan merobek Alkitabnya. Wow, merobek Alkitab karena tidak diberkati. Tapi kita mau lihat dulu sih sebenarnya apa dasar orang membayar persepuluhan dan bagaimana atau apa efek atau dampak yang diperoleh seseorang ketika membayar persepuluhan. Yuk kita intip di Alkitab kita. Maleakhi 3 ayat 10. Begini kata firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 ini sering dijadikan dasar untuk orang atau menjadi dasar bagi jemaat untuk membayar persepuluhan. Ini tidak salah, memang ini betul. Coba kita perhatikan, pertama-tama dikatakan di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Pertama-tama dikatakan bahwa persepuluhan itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan, di bait suci. Jadi kalau dikatakan harus dibawa ke rumah perbendaharaan, berarti persepuluhan itu dikhususkan dibawa ke rumah Tuhan. Ada orang yang bertanya, kalau begitu bolehkah persepuluhan saya gantikan ke tempat lain? Misalnya persepuluhan saya tidak berikan kepada gereja, tapi saya berikan kepada panti asuhan. Itu lagi-lagi hak Anda, gitu ya. Itu hak Anda. Kalau Anda mau pakai persepuluhan Anda mau ke panti asuhan, terserah. Tapi kalau berdasarkan ayat ini dikatakan bahwa persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Kalau begitu, kalau misalnya saya mau memberi untuk panti asuhan, yang mana yang saya mau berikan? Bukan yang 10% tentunya. Loh Pak, kan jadi kan saya memberinya jadi lebih banyak nih. Saya beri 10%, lalu kemudian saya sumbang lagi ke panti asuhan. Misalnya beberapa banyak dari uang saya. Kalau Anda tidak sanggup, jangan memaksa. Karena memberi itu pada prinsipnya adalah tergantung kepada kerelaan kita. Kalau Anda memaksakan diri, berarti Anda harus siap dengan konsekuensi karena Anda memaksakan diri. Karena memberi itu bukan bicara atau memberi itu bukan mengenai bagaimana kita memberi saja. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberi dengan tulus ikhlas. Kalau dikatakan dengan tulus ikhlas berarti kita sudah memperhitungkannya matang-matang. Lalu yang berikut, kalau persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan, persepuluhan itu diperuntukkan untuk apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Di sini di firman Tuhan Maleakhi 3:10 ini dikatakan bahwa
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi persepuluhan itu waktu itu dibawa ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ada apa di rumah Tuhan? Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak kaum-kaum Lewi waktu itu yang hidup di bait Allah. Lalu kemudian itulah yang menjadi, dengan membayar persepuluhan ini berarti jemaat mendukung, mensupport pelayanan Tuhan. Kalau begitu bolehkah persepuluhan dipakai untuk kemewahan pribadi? Oh, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena dikatakan untuk persediaan makanan, untuk kebutuhan gereja, untuk keperluan gereja. Jadi tidak boleh dipakai untuk kemewahan atau gaya hidup dari orang-orang yang ada di gereja. Jadi lalu kemudian pada saat kita memberi persepuluhan, apakah kita ini pasti diberkati? Nah, ini yang menjadi seru. Karena tadi pengkhotbah tadi mengatakan bahwa kalau tidak diberkati dalam 6 bulan, saya akan merobek Alkitab saya. Jadi begini, tugas kita itu memberi. Memberi tentu harus didasari atas dasar iman. Pada saat kita memberi kepada Tuhan, memberi persepuluhan kepada Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tetapi pada saat kita sedang mengimani sesuatu, tentulah yang mengabulkan itu adalah urusannya Tuhan. Tuhan bisa saja mengabulkan, Tuhan bisa saja tidak mengabulkan. Tetapi ketika dikatakan bahwa kita akan diberkati, ya memang kita akan diberkati. Dan berkat Tuhan itu tidak hanya bicara mengenai materi. Berkat Tuhan itu tidak hanya bicara mengenai kekayaan. Tapi berkat Tuhan itu banyak yang bisa kita syukuri, bukan hanya berbicara mengenai materi. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kalau tidak diberkati dalam 6 bulan, kita sudah membayar persepuluhan, saya akan merobek Alkitab saya. Saya pikir kita harus lebih bijak lagi. Saya pikir kita tidak bisa memaksa Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan kalau bayar persepuluhan, lalu kemudian dalam 6 bulan Tuhan tidak memberkati, saya robek Alkitab saya. Saya pikir kita itu sedang memaksa Tuhan. Ya. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Berkat kita itu urusannya dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan katakan kita belum diberkati, ya puji Tuhan. Tugas kita itu mengimani apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan beri kepada kita. Itu yang tetap harus kita syukurin. Harus bersyukur dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Berilah persepuluhan karena Anda beriman. Tapi bukan berarti karena persepuluhan Anda, Allah harus memberkati Anda. Berilah persepuluhan dan imani apa yang Anda beri, bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Tapi bukan berarti Anda membayar persepuluhan, Allah harus memberkati Anda. Allah harus membuat semua yang Anda kerjakan itu berhasil. Kalau nggak diberkati Tuhan, robek Alkitab. Saya pikir itu perlu dipikir ulang lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.